Allah babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i, tentang keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, banyak derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ulama'u fawqal mu'minin. Para ulama itu di atas orang-orang yang beriman secara umum yang tidak berilmu. Sebanyak mi'ata darajatin, 100 derajat di atas orang beriman. Ma baina darajataini mi'atu am. Jarak antara derajat satu dengan yang berikutnya adalah 100 tahun. 100 kali 100, 10.000 tahun jarak antara orang-orang mukmin yang tidak berilmu dengan orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya derajat orang-orang yang memiliki ilmu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, syahidallahu alladhina amanu minkum, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia sendiri. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga menjadi saksi. Qaiman bil qisti, Allah menegakkan keadilan. Jadi orang dikatakan menegakkan keadilan ketika menegakkan la ilaha illallah. Keadilan yang paling adil adalah la ilaha illallah. Sementara kedoliman yang paling dolim adalah merobohkan la ilaha illallah dengan kesyirikan. Dalam ayat ini Allah memulai dengan dirinya sendiri, wa thanna bi malaikatihi, dan kemudian menomorduakan malaikatnya, wa tsallatsa bi ahli ilm, kemudian menomortigakan ahli ilmu. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubulan, maka cukuplah itu menjadi kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan kecerdasan bagi mereka. Jadi di antara manusia tidak ada yang diangkat menjadi saksi atas persaksian yang paling agung, yaitu tauhid, selain para ulama. Di antara manusia tidak ada yang Allah percaya selain para ulama. Karena yang menjadi saksi, yang diangkat menjadi saksi oleh Allah tentu orang yang paling terpercaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka hanyalah para ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadad din min kulli khalafin uduluhum, yang mengemban agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang paling adil di antara mereka, yaitu orang-orang yang terpercaya. Maka ulama itulah orang yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi saksi akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah jelas, tidak sama. Ini istifham ingkari, pertanyaan bermakna pengingkaran. Tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jelas beda. Buktinya, orang yang bodoh tidak mau dikatakan bodoh. Orang yang berilmu juga nggak mau dikatakan bodoh, karena tidak sama bodoh dengan ilmu. Yang bodoh saja nggak mau dibilang bodoh, apalagi orang berilmu, gimana disamakan dengan bodoh? Jadi berilmu jelas tidak sama dengan kebodohan. Dan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan ketika
orang yang tidak berilmu saja ngaku-ngaku berilmu. Jadi menganggap bahwasanya ilmu itu adalah kemuliaan. Orang bodoh itu nggak mau dibilang bodoh. Menunjukkan apa? Ilmu memang kemuliaan. Kemudian Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Ahli zikir artinya ahli ilmu. Bukan orang yang hanya mengingat Allah terus gitu. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ahli ilmu ingat Allah. Makanya yang namanya ulama pasti banyak ingat Allah. Ketika dia menjadi ulama itu melalui proses menjadi penuntut ilmu dulu. Yang namanya menuntut ilmu mempelajari Al-Quran dan hadis. Setiap kali membaca ayat pasti ingat Allah. Setiap kali membaca hadis ingat Rasulullah, ingat Allah. Jadi ahli ilmu pasti ahli zikir. Sementara orang yang suka zikir belum tentu ahli ilmu. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah ahli ilmu. Maka tanyakan kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ini umum, tidak disebutkan tidak tahu masalah apa. Masalah apa saja, tanyakan kepada ahlinya. Maka kalau tidak tahu masalah teknologi, ya tanya pada ahli teknologi. Tidak tahu masalah ekonomi, tanya ahli ekonomi. Maka ayat ini sangat cukup untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Yang dikatakan dalam Quran, Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelasan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau orang bertanya apa yang dijelaskan dalam Quran tentang masalah kedokteran misalnya, ini ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada dokter kalau kamu nggak tahu. Jadi semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ma yaqiluha illal alimun. Allah berfirman juga tidak memahaminya kecuali orang-orang yang alim, yang berilmu. Jadi untuk memahami sesuatu itu dibutuhkan modal yang namanya ilmu. Padahal untuk memiliki ilmu butuh modal yang namanya paham. Jadi itu dua hal yang terus berputar, tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita ingin ilmu, ya kita harus punya pemahaman. Kita bisa memahami sesuatu, punya akal sehat, cerdas bahkan. Seperti kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Akhi lan tanala ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kamu tidak bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Dan pertama kali belum menyebutkan dzakaun, kecerdasan. Ya, harus dengan kecerdasan. Tapi orang yang cerdas tapi dia belum banyak ilmu pun masih sulit untuk memahami sesuatu sampai dia punya banyak ilmu, punya ilmu-ilmu dasar untuk memahami ilmu yang lebih tinggi lagi. Makanya nggak bisa kita memahami sesuatu yang tinggi kalau nggak punya ilmu dasar. Dalam hal ini ilmu alat. Kalau kita mau belajar ilmu yang tinggi harus punya ilmu alat, ilmu tangga, ya, ilmu yang menjadi perantara pada ilmu yang lebih tinggi. Mustahil orang jadi ulama kalau nggak belajar ilmu alat, ya. Makanya belajar ilmu alat merupakan kewajiban bagi orang yang ingin memiliki ilmu yang mencukupi. Kemudian Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun," bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas, "fi suduril ladina utul ilm," di dalam dada orang-orang yang berilmu. Apa itu ayatun bayyinat? Al-Quran. Al-Quran berada di dada-dada orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran merupakan keutamaan. Di antara dalilnya ayat ini. Jadi orang berilmu itu di dadanya ada Quran. Nah, di dada ada Quran itu berarti hafal dan faham. Kalau Quran cuma di mushaf berarti nggak masuk dada tuh. Quran masuk dada karena dihafal, difahami. Ini menunjukkan keutamaan apa? Menghafal Al-Quran. Dan yang bisa menampung ayat di dalam dadanya hanya orang-orang yang berilmu. Mereka lah ulama. Bukan ulama namanya kalau nggak hafal Al-Quran. Bukan ulama kalau nggak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau sudah hafal Quran, hafal hadis juga belum tentu ulama, ya. Itu masih modal baru dasar untuk menjadi ulama. Kemudian juga Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah para ulama di antara hamba-hamba Allah yang khasyah kepada Allah Ta'ala. Yang bisa meraih derajat khasyah itu hanya ulama. Khasyah itu artinya al-khauf
Al-muqtarin bil ilm, rasa takut yang dikaitkan dengan ilmu atau yang didasari oleh ilmu. Jadi rasa takut yang tidak didasari ilmu itu khauf. Tapi kalau takutnya didasari ilmu itu khasyah. Nah, yang punya khasyah hanya ulama karena dasarnya ilmu, harus punya ilmu. Jadi berbeda sekali ya antara orang yang takut biasa dengan takut karena ilmu, itu beda, sangat berbeda. Contohnya orang yang pakar ular gitu, tahu ini ular ini bisanya sekali sengat mati. Orang awam nggak ngerti, biasa-biasa aja, dia takut tapi takutnya biasa. Tapi kalau orang yang ngerti, paham ini bahaya ular seperti apa, lebih takut lagi. Begitu secara umum. Anak kecil yang nggak ngerti bahaya ular, dia mainan ular. Ya karena nggak tahu. Jadi begitu ya. Kebodohan itu membawa kepada petaka. Hati-hati kalau kita tidak tahu sesuatu, malah bisa terjerumus ke dalam kebinasaan tanpa kita sadari. Dan itu terjadi dalam urusan dunia maupun akhirat. Tidak sedikit orang masuk neraka gara-gara bodoh. Bahkan Nabi pernah menyebutkan bahwa penduduk neraka itu cirinya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Dan Quran juga banyak menjelaskan itu, ya. Orang-orang bodoh itu adalah penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib menuntut ilmu. Kemudian Allah berfirman, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Siapa mereka? Sampai pada firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah, itu adalah bagi orang yang takut atau khasyah kepada Rabbnya. Siapa yang punya khasyah kepada Rabbnya? Ulama. Berarti ulama itulah yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Faqtadat al-ayatani, maka dua ayat ini berkonsekuensi bahwa al-ulama humul ladina yakhshawna Allah Ta'ala. Ulama itulah yang takut, punya rasa khasyah kepada Allah Ta'ala. Wa anal ladina yakhshawna Allah Ta'ala, dan orang-orang yang punya khasyah kepada Allah Ta'ala hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Fayantiju, maka hasilnya, kesimpulannya, anal ulama hum khairul bariyah, ulama itulah sebaik-baik makhluk. Ya, ulama sebaik-baik makhluk. Gimana kalau ulama dibanding dengan anbiya? Kita nggak usah bandingkan, karena anbiya itu otomatis ulama, ya. Kalau anbiya itu otomatis ulama. Jadi kalau dibilang ulama sebaik-baik makhluk, anbiya masuk di dalamnya, karena anbiya pasti ulama. Jadi persaksian ulama tadi disejajarkan dengan persaksian Allah dan para malaikat. Ini mangkobah yang tidak tersaingi oleh makhluk manapun. Ulama adalah makhluk paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang begitu gigih berjuang memperbanyak ibadah, tapi tanpa ilmu sesat, bisa masuk neraka gara-gara ibadah. Tapi orang yang punya ilmu, mungkin ibadahnya nggak capek-capek amat, tapi dia belajar pasti capek. Maka capeknya karena menuntut ilmu, capeknya mencari ilmu, itu hasilnya luar biasa, mengalahkan seluruh makhluk. Yang namanya presiden atau ketua PBB sekalipun kalah dengan ulama, ya. Ketua MPR kalah. Semua di bawah ulama. Antum mau jadi apa ya? Apa cita-cita antum di dunia? Kalau bukan ulama, rendah, ya. Rendahan. Semua cita-cita kalau bukan ulama, rendahan. Jadilah ulama. Itu cita-cita tertinggi. Tidak ada derajat lebih tinggi daripada para ulama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fakihkan, Allah akan fahamkan terhadap masalah agama. Berarti orang yang faham agama, orang yang Allah kehendaki kebaikan. Sebaliknya orang yang tidak Allah fahamkan agama, Allah nggak pengen dia baik, biar jelek terus. Salah siapa nggak mau belajar, ya, maka orang yang nggak mau belajar itu orang yang nggak mau baik. Tunjukkan siapa saja, pokoknya siapa saja yang nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu agama, itu orang-orang yang nggak mau baik, nggak ingin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itulah pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan dirham dinar, tidak mewariskan dunia seisinya, tapi mewariskan ilmu.
Itulah ulama. Ulama mengambil warisan terbesar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang kaya pewarisnya Qarun, para raja pewarisnya Fir'aun. Wal'iyadzubillah. Ulama pewaris para nabi. Mana lebih mulia, Fir'aun atau Nabi? Nggak bisa dibandingkan. Fasbuka bihadi darajah majdan wa fakhron, maka cukup bagimu dengan derajat ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Pewaris Nabi gitu loh. Jadi pewaris itu akan mengikuti siapa yang memberi warisan. Pewaris ulama itu juga lumayan. Pewaris ustadz, pewaris kiai, pewaris santri lumayan. Pewaris preman beda ya. Udah mulai beda di situ. Jadi sangat menentukan kita sebagai pewaris siapa. Wa bihadhihi ar-rutbah syarafan wa dzikron, dan cukup tingkatan ini sebagai kemuliaan dan dzikron, penyebutan, popularitas. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, maka sebagaimana tidak ada tingkatan di atas tingkatan kenabian, ya sepakat kita, nggak ada yang lebih tinggi daripada para nabi. Lah Rasul gimana? Ya Rasul juga nabi. Jadi nggak ada di antara makhluk Allah yang lebih tinggi daripada para nabi. Maka sebagaimana tidak ada yang lebih tinggi daripada para nabi, fala syarafa fawqa syarafi warisi tilkal rutbah, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris para nabi. Ya, pewaris apapun nggak ada yang lebih mulia daripada pewaris para nabi. Itulah ulama. Itulah ulama, orang-orang khusus, orang-orang spesial. Seperti misalnya ahli Quran. Ahli Quran itu juga ulama. Disebut ahli Quran itu apa? Ahlullahi wa khassatuh, keluarganya Allah dan spesialnya Allah. Jadi kalau mau menjadi orang spesial, menjadi keluarga dekat Allah Ta'ala, jadilah ahli Quran, jadilah ahli ilmu. Tidak ada jalan lain. Kemudian dari Nabi SAW, lamma dzukira indahu rajulan, ketika disebutkan di sisi beliau dua orang, ahadu ma'abidun wal akhar alimun, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Maka Nabi mengatakan apa? Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, kelebihan ulama atau alim dibanding ahli ibadah seperti perbandinganku dengan orang yang paling rendah dari kalian. Sahabat paling rendah itu ahli ibadah. Sahabat yang atau orang yang ahli ilmu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh. Nabi dibanding Abu Bakar aja jauh, apalagi dibanding sahabat paling rendah. Nah itu ahli ibadah. Gimana kalau ahli maksiat? Sudah nggak ada nilainya sama sekali. Maka kerugian besar kalau kita hidup tidak menjadi ahli ilmu. Rugi besar. Antum kalau mau nangis, nangislah. Nangislah kenapa belum jadi ulama gitu. Kenapa kok malas belajar gitu? Tangisi itu. Serius nangisnya. Biar bisa belajar. Biar bisa semangat menuntut ilmu. Karena orang itu malas menuntut ilmu itu dihalangi oleh Allah dari kebaikan. Antum dihalangi dari kebaikan. Kalau Allah menghendaki antum baik, pasti antum paham agama. Gimana bisa paham kalau nggak belajar? Pasti antum belajar gitu. Nah itu proses. Segala sesuatu itu ada jalan. Yang namanya hasil itu pasti ada usaha, dan hasil tidak mengkhianati usaha. Kebalik. Ya, jadi intinya nggak bisa dipisahkan antara sebab sama akibat. Kita mau meraih kesuksesan harus ada tangga menuju kesuksesan itu. Mau menjadi ahli ilmu nggak bisa kecuali dengan belajar menuntut ilmu. Mau menjadi pakar dalam bidang tertentu mulai dari dasar ilmu dikuasai, dipelajari. Belajar dasar aja nggak mau, belajar nahwu aja nggak kelar-kelar. Gimana jadi ahli ilmu? Ini bukan mengejek ya, menyindir aja. Jadi harus belajar. Gimana mau jadi orang mulia nggak mau belajar gitu? Mustahil. Belajar. Tapi nanti kawan-kawan udah kaya raya, saya belum punya duit. Emang duit menentukan ketinggian derajat di sisi Allah? Sama sekali tidak. Ahli ibadah, coba ahli ibadah itu rendahan di hadapan Nabi itu. Rendahan ahli ibadah ya. Apalagi ahli maksiat. Apalagi ahli ghaflah, lalai, nggak pernah ibadah, jarang ibadah. Itu apa nilainya? Nggak ada. Yang ahli ibadah aja rendah gitu.
Makanya jadilah ahli ilmu. Ahli ilmu itu tinggi. Dengan ilmunya itu tinggi, ibadahnya sederhana biasa. Hanya yang wajib-wajib tambah sunnah sedikit, tapi memperbanyak belajar. Itu yang menjadi penentu ketinggian derajat seseorang. Orang paling mulia di antara kita semua adalah yang paling berilmu, paling tinggi khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan paling banyak hafalannya, paling tinggi khosyahnya. Itu yang paling tinggi derajatnya. Dari Nabi SAW, dan dari beliau lagi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannati. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut di dalamnya ilmu, maka Allah akan tempuhkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Jadi dimudahkan untuk menuju surga. Dan ulama menyebut tidak ada jalan yang lebih mudah menyampaikan ke surga daripada jalan ilmu. Tidak ada jalan yang lebih mudah untuk menyampaikan ke surga daripada ilmu. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi, dan sungguh malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Lihat kemuliaan penuntut ilmu. Jadi malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu jalan di atas sayap malaikat. Enggak cuma permadani merah. Sayap malaikat menjadi alas untuk ahli ilmu, penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho. Liridallahi anhu, karena ridho Allah kepadanya. Dalam riwayat lain, ridon bimat yasna, karena malaikat ridho dengan yang dia lakukan. Malaikat ridho kepada ahli ilmu. Malaikat cinta kepada ahli ilmu sampai rela untuk menurunkan sayapnya. Nanti ada penjelasan apa makna meletakkan sayap ini. Wa inal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati alim alal abidi, dibanding ahli ibadah kafadlil qamari lalatal badri, seperti kelebihan bulan purnama, bulan di saat malam purnama, ala sairil kawakibi, dibanding seluruh bintang-bintang. Ini jauh perbandingannya ya. Ada beberapa sisi keutamaan itu bulan dibanding bintang-bintang. Pertama, bulan lebih terang daripada bintang. Yang kedua, bulan cuma satu-satunya di langit, bintang miliaran. Dan satu-satunya itu istimewa. Kemudian yang ketiga, bulan bisa menerangi bumi walaupun sendirian. Bintang banyak sekali nggak bisa menerangi bumi. Itulah kelebihan ulama dibanding bintang-bintang, dibanding ahli ibadah. Ahli ibadah cuma seperti bintang. Itu ahli ibadah lah. Kalau ahli maksiat seperti apa? Wallahu a'lam. Ahli ibadah saja direndahkan segitunya ya. Makanya antum kalau hidup jangan cuma rajin ibadah gitu. Ya bagus rajin ibadah, tapi lebih bagus rajin menuntut ilmu, rajin belajar. Daripada antum sholat semalam suntuk. Pernah nggak? Pernah nggak sholat semalam suntuk? Bukan ahli ibadah antum. Itu yang sholat semalam suntuk saja, itu nilainya cuma seperti bintang-bintang kecil di langit yang biru, hitam. Kecil, nggak ada nilainya dibanding purnama yang satu, masya Allah. Dan purnama itu indah. Coba antum lihat purnama itu indah sekali, masya Allah. Bintang banyak, tapi kecil, hanya bintang kecil, kelap-kelip, kadang hilang cahayanya. Itu ahli ibadah. Gimana orang yang nggak ahli ibadah? Makanya jangan cuma capek-capek malam untuk sholat malam, jangan. Lebih baik sholat malam 3 rakaat saja, lebihnya untuk belajar. Antum jadi ulama, teman antum kaget, kok antum sekarang mantap ya, masya Allah. Ya karena antum serius. Kalau antum serius begitu, orang kaget nanti. Nggak usah nunggu 100 tahun, 10 tahun saja, tunggu 10 tahun akan datang, beda. Antum serius, memaksimalkan waktu 10 tahun, insya Allah beda, berubah. Nggak langsung jadi ulama besar, enggak ya, pelan-pelan. Pokoknya beda dengan kawan-kawan yang tidak serius. Keseriusan itu menentukan. Selain tawakal pada Allah tentunya, kejujuran untuk bersandar kepada Allah penting. Berikutnya usaha keras mati-matian. Lah gimana kita nggak usaha keras mati-matian? Wong kita nggak mati-matian aja mati juga kok. Kok nggak mau mati-matian?
Coba, yang santai-santai mati nggak? Mati. Mendingan mati-matian, mati juga gitu. Coba dimaksimalkan hidup gitu. Hidup cuma satu kali, mati satu kali, nggak punya prestasi, kita rugi, kita menyesal. Mau balik lagi nggak ada kesempatan. Kesempatan cuma satu kali, ya. Nggak akan berulang. Antum profesinya apa, antum statusnya apa, itu nggak akan bisa diulang kalau sudah mati, selesai. Antum jadi apa? Oh, saya tuh tukang ini, tukang anu, tukang itu. Mana yang tukang ilmu, mana tukang ilmu? Itu yang prestasinya paling tinggi. Ya, silahkan antum punya pekerjaan macam-macam bebas, tapi menuntut ilmu jangan ditinggalkan dan dimaksimalkan. Siapa tahu antum jadi ulama, akhirnya pekerjaan lain bisa diabaikan dah. Cukup saya jadi ahli ilmu, belajar mengajar, mati. Itu prestasi paling tinggi, derajatnya setelah para nabi. Mau apa lagi hidup? Banyak orang yang sudah dekat, udah bau tanah gitu, tapi belum mau menuntut ilmu. Dan merasa sudah terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kalau antum serius, jujur, tobat, ternyata nggak jadi ulama, nggak masalah. Niat antum yang jujur itu bisa menyampaikan kepada cita-cita. Al ulama waratsatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, ya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak dirham. Wa innama warrathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambilnya telah mengambil bagian yang besar, bagian yang banyak. Yang ngambil duit bagian kecil. Ya, yang ngambil duit itu bagian dari dunia, dan dunia seisinya itu hina, apalagi cuma secuil dunia. Yang mengambil ilmu itulah yang mulia. Dunia nggak usah terlalu dikejar ya. Antum nggak usah ngejar dunia, dunia yang ngejar antum. Tapi kejarlah akhirat kalau antum ingin mulia. Man tastaghillu al malaikah wa ghairuhum bil istighfar wa du'a lahu. Ketahuilah, tidak ada tingkatan di atas tingkatan orang yang para malaikat dan selain malaikat sibuk beristighfar dan berdoa untuknya. Coba, antum lagi santai-santai, kenapa? Kecapean murojaah. Itu malaikat dan makhluk-makhluk lain sedang sibuk beristighfar untuk antum. Coba, Masya Allah. Ahli ibadah nggak gitu, apalagi ahli maksiat. Ahli ibadah aja nggak dimohonkan ampun sama malaikat, kecuali di momen-momen tertentu ya, seperti misalnya menunggu sholat, antara sholat dengan sholat berikutnya itu malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang nunggu itu. Tapi kan momen tertentu saja. Kalau ahli ilmu sepanjang waktu, setiap saat dimohonkan ampun oleh malaikat dan juga makhluk-makhluk lain. Kemudian wa tad'u lahu ajnihataha, malaikat meletakkan untuknya sayap-sayapnya. Wa annahu la yutanafasu fi du'a'ir rajul as-salih, dan sungguhnya benar-benar ada persaingan dalam doanya seorang yang soleh. Au man yudhannu salahuhu, atau orang yang disangka solehnya. Fa kaifa bi du'a'il malaika, maka bagaimana dengan doa malaikat? Orang soleh itu doanya dicari-cari. Jadi ketemu ulama, Ustaz, Pak Kiai, tolong doain. Orang soleh dicari doanya. Nah, antum nggak usah nyari doa orang soleh, didoain malaikat tuh. Didoain malaikat, lebih dari orang soleh itu. Malaikat nggak pernah berdosa, orang soleh masih bisa dosa. Ini kemuliaan yang luar biasa ya, didoakan malaikat. Kemudian makna dari meletakkan sayap, malaikat meletakkan sayap ada 4 pendapat. Yang pertama, malaikat tawadhu kepadanya. Jadi ungkapan meletakkan sayap itu ungkapan tawadhu. Seperti anak yang berbakti pada orang tua itu disuruh meletakkan atau merendahkan sayapnya kepada orang tua. Maksudnya apa? Tawadhu, penuh kasih sayang. Jadi kalau orang tawadhu itu pasti mudah mencintai, mudah menyayangi. Kalau orang sombong itu mudah menyakiti. Itu bedanya. Jadi malaikat sampai tawadhu, menyayangi orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua menurut sebagian ulama adalah malaikat turun dan hadir bersamanya di majelis ilmu. Apa maksudnya meletakkan sayap? Ya nggak terbang, kan punya sayap untuk terbang. Kalau sayap diletakkan nggak terbang lagi, turun bersama orang-orang yang belajar. Masya Allah. Ini juga keutamaan.
dibersamai malaikat, saking cintanya malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, at-tauqir wa ta'zim lahu, menghormati dan memuliakannya, mengagungkan. Jadi ulama sampai malaikat mengagungkan ahli ilmu, penuntut ilmu, bahkan nggak cuma ahli ilmu ya, penuntut ilmu. Yang keempat maknanya tahmiluhu 'alaiha, malaikat membawanya tuh. Jadi sayapnya jadi pembawa para penuntut ilmu. Untuk apa? Fayu'inuhu 'ala bulughi maqsadihi, sehingga malaikat itu membantunya agar mencapai cita-citanya. Dia ingin jadi ahli ilmu, jadi didukung oleh sayap malaikat. Luar biasa. Wa ama ilhamul hayawanat, adapun ilham para hewan, sehingga para hewan pun beristighfar untuk mereka, maka dikatakan liana khuliqat limasalihil ibad, karena mereka diciptakan untuk kebaikan hamba-hamba, wa manafi'uhum, dan juga manfaat bagi hamba. Wal ulama, dan adapun ulama, humul ladina yubayyinuna ma yahillu minha, ulama adalah yang menjelaskan bagi hamba-hamba apa yang halal darinya, wa ma yahrumu, dan apa yang haram. Wa yusuna bil ihsan, dan berwasiat dengan ihsan ilaiha, kepada hamba-hamba. Wa nafyu ad-darar anha, dan menafikan darar darinya, sehingga layak kemudian makhluk-makhluk lain mohonkan ampun untuk para ulama. Karena ulama yang menjaga kebaikan bumi ini. Kemudian wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadu al ulama'i bidami syuhada'i, ditimbang pada di kiamat tintanya para ulama dibanding dengan darahnya para syuhada. Namanya hadis dhaif ya. Jadi enggak usah kita percaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau antum ingin menjadi ulama, menuntut ilmu tuh nggak kenal waktu ya. Jangan cuma sisa waktu, harus memproyeksikan waktu, harus menyediakan waktu betul. Sepertiga umur gunakan untuk belajar gitu, insya Allah jadi ahli ilmu. Dan nggak akan menyesal antum kalau capeknya untuk ilmu. Tapi kalau capek untuk main-main menyesal. Capeknya untuk mengejar dunia menyesal. Tapi kalau capek untuk mengejar ilmu, mengejar akhirat, tidak akan pernah menyesal. Kalaupun menyesal, sedikit penyesalannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.